Kalau nggak bisa secara lisan, dia nggak dengar juga secara tertulis. Dan kalau nggak juga bisa dengan bersengketa di sana. Gitu. Halo Sobat Kreatif, selamat datang di podcast Kupas Tuntas HKI, tempat di mana kita membahas semua hal tentang hak kekayaan intelektual dengan santai tapi tetap mendalam. Saya Amelia Nugraeni dan saya Fatihah Herani. Hari ini kita punya episode spesial nih. Kita akan membahas hak kekayaan intelektual. Betul banget, soalnya kan sekarang udah era digital ya. Banyak banget content creator, startup, UMKM yang udah punya karya keren tapi belum dilindungi. Nah, itu kan penting banget padahal ya. Ya betul banget Mel. Nah makanya hari ini kita undang narasumber nih dari kantor hukum Ian Zaluku and Partners. Nah untuk Pak Ian, selamat datang Pak Ian. Boleh diperkenalkan dulu Pak Ian kepada teman-teman podcast kami yang sedang menonton? Baik, terima kasih undangannya. Saya Ian Zaluku, memang betul saya seorang advokat dan betul saya juga berpengalaman untuk mengurus yang namanya hak kekayaan intelektual. Oke Pak Ian, langsung kita masuk ke topiknya ya. Sebenarnya HKI itu apa dan kenapa penting banget sampai harus kita bahas hari ini? Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI atau HAKI juga biasanya itu adalah ya hak eksklusif yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum ya. Itu apa sih? Itu adalah hak untuk misalnya saya punya kekayaan kemampuan dalam bidang intelektual, misalnya penemuan saya terkait teknologi, maka itu namanya hak eksklusif yang diberikan ke saya oleh siapa? Oleh negara. Maka saya harus memohonkan dulu baru saya mendapatkannya. Seperti itu. Oh, menarik banget. Jadi bukan soal proteksi tapi juga monetisasi juga ya. Betul sekali. Jadi memang bicara soal yang namanya hak kekayaan intelektual itu adalah perlindungan ya yang kita dapatkan dari negara. Nah, perlindungannya itu berdasarkan permohonan yang saya sampaikan tadi, dan gak hanya terbatas perlindungan saja, tetapi juga adalah dari situ kita akan dapat uang ya, uang melalui apa, misalnya melalui franchise yang kita daftarkan melalui merek kita atau melalui penjualan produk yang kita daftarkan karena mereknya sudah terkenal lalu orang bisa membelinya, itu bisa juga gitu. Jadi kayak pagar gitu ya Pak untuk karya kita? Betul, untuk memagari apapun tindakan yang bersifat menjiplak karya kita gitu. Oke, untuk Pak Ian kita masuk nih ke jenis-jenis HKI. Ada berapa sih jenisnya dan bisa kasih contoh nggak sih yang relate untuk kehidupan kita? Nah, menarik, ini memang penting ya, karena di Indonesia itu ada setidaknya 5 utama yang namanya hak kekayaan intelektual. Pertama, hak cipta. Nah, hak cipta itu apa? Perlindungan untuk misalnya lagu ya, perlindungan yang diberikan oleh negara untuk karya seni lagu misalnya. Misalnya apa yang paling terkenal lagu Agnes Mo, di mana itu juga ada permasalahan belakangan ini yang terjadi di mana Agnes Mo menyanyikan lagu tertentu yang kenal itu milik dia. Padahal sebenarnya penciptanya bukan dia dan yang dapat mengklaim atau mendaftarkan itu siapa yang menciptakannya dan dia yang mendapatkan profit untuk hal tersebut. Itu bicara tentang hak cipta. Lalu kemudian ada yang kedua ya, ada merek ya. Merek itu adalah bicara soal apa yang terlihat misalnya nama saya mau daftarkan sebagai merek Ian Zaluku, saya bisa daftarkan tuh. Nah, setelah didaftar, apakah cukup sampai situ aja? Enggak, karena ada yang bicara soal kelas-kelas lagi di dalamnya tuh. Nah, itu sebenarnya untuk membahas itu bisa lebih panjang lagi. Masih butuh sesi khusus mungkin ya nanti teman-teman ya untuk membahas itu. Tetapi itu merek dan ada perlindungan tersendiri, ada undang-undang tersendiri khusus itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah indikasi geografis, itu termasuk dalam merek tadi. Tapi yang ketiga adalah rahasia dagang. Rahasia dagang itu apa sih? Rahasia dagang adalah sesuatu yang biasanya itu dalam bidang kuliner. Misalnya restoran, apa sih yang paling gampang untuk kita lihat? Misalnya KFC gitu ya. Kan satu restoran yang namanya KFC, dia punya resep untuk produknya dan itu yang harus dilindungi. Kalau tidak, maka orang akan sembarangan meniru dan dia nggak punya spesial lagi, perbedaan lagi, dan hak dia untuk memasarkannya secara berbeda itu akan hilang gitu. Lalu yang terakhir adalah
bicara tentang desain industri. Desain industri itu menarik juga. Misalnya produk handphone misalnya, desainnya, kameranya seperti apa, itu bicara soal bentuknya, bentuk konfigurasinya. Konfigurasinya itu seperti apa, ulir-ulirnya. Kalau misalnya bos bicara soal kemasan minuman, itu kan ada ulir-ulirnya tuh. Itu bicara soal desain industri atau bentuk yang disebut desain industri. Seperti itu. Dan kelima-limanya hak kekayaan intelektual itu punya undang-undang tersendiri masing-masing. Itu. Oh, lengkap banget ya ternyata jenis-jenis dari HKI itu sendiri. Jadi semua aspek bisnis kita bisa dilindungi nih teman-teman. Betul sekali. Jadi kalau misalnya bisnis Anda lebih aman, lebih komersil ke depan, pastikan jangan dikesampingkan yang namanya hak kekayaan intelektual ini, karena penting sekali. Ini nggak hanya bicara sekarang, tapi ke depan itu kalau misalnya siapa tahu produk Anda itu ternyata dikenal luas dan Anda nggak mendaftarkannya sebelumnya, orang bisa mendaftarkan duluan loh. Karena sifatnya, prinsipnya yang namanya hak kekayaan intelektual itu first to file. Artinya siapa yang mendaftarkan duluan. Kalau misalnya kamu punya merek, misalnya Mbak Fatih, namamu itu kamu bikin merek baju misalnya, baju. Lalu kemudian itu dikenal luas di mana-mana, dijual di berbagai platform, TikTok, Shop, Shopee dan lain-lain sebagainya. Lalu namanya menjadi besar. Lalu ada orang melihat, saya misalnya saya daftarkan nih, bagus nih. Ternyata diterima. Dan akhirnya kamu kehilangan hakmu. Saya bisa menuntut Anda untuk hal itu kalau misalnya Anda tetap menggunakan. Menuntut Anda dengan bayar ke saya kalau tak mau pakai, gitu. Iya, makanya penting banget ya teman-teman buat daftarin bisnis kita ke HKI itu. Oke nih, Pak Ian, kita punya pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya sama penonton. Gimana sih caranya daftarin HKI dan ribet nggak sih prosesnya? Betul. Cara daftarnya ini memang sebetulnya di Indonesia dari tahun ke tahun itu berkembang terus ya. Dan sekarang sudah sangat disederhanakan dengan adanya kemajuan teknologi. Jadi kita nggak harus datang ke namanya Dirjen Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI ya. Nggak perlu datang langsung ke sana, bisa melalui online. Bisa ke websitenya, ketik aja di browser gitu, DJKI, dan akan muncul nanti websitenya. Daftar ke situ. Apa sih? Syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu gampang ya. Kalau misalnya Anda daftar sendiri, nggak perlu yang namanya surat kuasa. Tapi kalau misalnya Anda mendaftarkannya ke orang lain, melalui konsultan merek misalnya, maka kasih surat kuasa ke dia, surat kuasa. Karena tanpa itu dia nggak bisa mendaftarkan apa-apa atas namamu. Dia hanya bisa mendaftarkan atas nama dia, ya. Nah, selain tadi itu adalah siapkan yang namanya tanda tangan. Tanda tangan itu ditulis di kertas saja lalu difotoin. Itu penting nanti untuk disubmit. Salah satu yang harus disubmit. Lalu kemudian kalau misalnya ada logo ya disiapkan juga. File logo itu dibikin dalam bentuk gambar saja. Itu sebenarnya logo nggak wajib. Tanpa logo bisa sebenarnya. Mereknya, namanya aja bisa gitu. Seperti itu. Jadi nggak ribet. Itu sangat sederhana gitu. Dan yang penting tadi itu pastikan pada saat mendaftarkannya itu memang belum terdaftar sebelumnya. Tapi untuk biayanya mahal ya Mas Pak? Mahal atau enggaknya itu relatif ya buat orang-orang, tapi untuk apa yang kita dapatkan dengan mendaftarkannya itu, mendaftarkan perlindungan itu worth it banget ya. Jadi harganya itu setahu saya sekarang ini adalah kalau pada umumnya untuk merek misalnya ya 1.800.000 itu saya kira nggak terlalu mahal ya untuk seorang pengusaha muda misalnya. Dan yang lebih baiknya adalah pemerintah itu memberikan diskon untuk UMKM. Itu sekarang bagus banget, dari 1.800.000 menjadi cuman bayar 500.000 gitu. Murah banget ya. Betul. Jadi emang beda-beda ya Pak ya. Terus untuk prosesnya sendiri berapa lama nih Pak Ian? Nah ini juga ada sih yang bilang cukup lama, tetapi sebetulnya enggak, karena kita sejak mendaftarkannya itu terhitung sampai kita dapatkan sertifikat merek misalnya itu sekitar 7 bulan sampai 12 bulan gitu.
Tapi kalau misalnya ada sanggahan dari orang tertentu bisa sampai 14 bulan, bisa lebih lama. Tapi paling lamanya itu memang mentok-mentoknya 14 bulan. Kalau misalnya setelah 14 bulan nggak keluar juga hasilnya, maka Anda harus menghubungi DJKI langsung bersurat. Bisa melalui situs DJKI juga, ada fiturnya di sana. Oke Pak Yan, ada nggak sih tips buat agar prosesnya berjalan lancar gitu pendaftarannya? Biar berjalan lancar pendaftaran merek ya misalnya dalam hal ini ya, pastikan pada saat sebelum mendaftarkan itu Anda cek dulu itu merek sudah pernah terdaftar belum. Jangan-jangan orang lain sudah pernah mendaftarkannya. Karena kalau misalnya orang lain sudah pernah mendaftarkannya, percuma, itu akan ditolak pasti merek Anda itu. Jadi cek dulu, bisa di situs DJKI tadi, atau untuk meyakinkan Anda supaya nggak ragu-ragu, bisa ke konsultan merek atau pengacara juga biasanya pada umumnya tahu ya, tapi memang nggak semua karena itu ada bidangnya masing tersendiri gitu. Jadi konsultasi itu penting juga, dan kalau misalnya Anda mau belajar bisa di YouTube, bisa ada semua itu pelajaran itu sebenarnya kalau mau. Kalau niat ada aja. Betul, sekarang apalagi udah era digital ya, canggih. Oke, kan tadi kita udah tahu nih cara pendaftarannya kayak apa. Lanjut kita kalau HKI itu gimana caranya Pak biar bisa jadi sumber penghasilan? Oke, pastikan HKI Anda itu tadi itu terdaftar dulu, ya kan? Itu yang step pertama. Kedua, promosikan dulu juga dong. Jangan hanya ada merek lalu nggak dijual secara nggak dipromosikan. Itu penting. Iklan itu penting ya. Karena kalau orang nggak mengenal merek Anda, ya nggak ada gunanya juga gitu. Orang lain, investor itu nggak akan tertarik untuk membeli franchise Anda kalau franchise itu. Gitu. Jadi lakukan promosi, lalu kemudian kalau ternyata suatu saat merek Anda dilanggar, ya dijiplak oleh orang lain, maka pastikan bisa dengan bersurat ke dia, tegur dia secara lisan. Kalau nggak bisa secara lisan, dia nggak dengar juga, secara tertulis. Dan kalau nggak juga bisa dengan bersengketa di sana, gitu. Wah, jadi investasi jangka panjang ya Pak? Betul sekali, investasi jangka panjang, benar sekali. Karena tadi udah sampaikan nggak ada yang hilang ya, nggak ada yang hilang dengan melakukannya sekarang. Apapun itu bentuknya ya, pastikan daftarkanlah, nggak ada yang hilang gitu. Karena kalau misalnya Anda mendaftarkannya hari ini dan ternyata di masa depan membesar, dikenal di berbagai kalangan, maka akan menjadi sumber penghasilan yang sangat menjanjikan. Gini Pak, kan sekarang udah era digital nih ya, banyak banget tantangannya kayak pembajakan online, terus konten yang mudah di copy paste. Itu bagaimana solusinya sih Pak untuk menghadapi tantangan seperti itu? Oke, ini yang paling bagusnya nih, setelah yang namanya tadi udah terlindungi, sudah terdaftar, udah keluar sertifikatnya, lalu ternyata ada orang yang melanggarnya. Nah itu kan. Nah, caranya adalah itu penyelesaian ya. Tapi pencegahannya tadi itu adalah, kalau konten pastikan di watermark lah. Itu pencegahan mendasar, watermark, karena dengan watermark orang juga akan segan untuk menjiplaknya atau menyalahgunakannya. Lalu kemudian itu untuk pembuktian nanti pastikan tanggal pembuatannya itu ada. Karena dalam hal pembuktian itu penting banget, tanggal itu didokumentasikan lah. Nah, lalu kemudian tadi itu penyelesaiannya setelah kejadian, setelah dilanggar seperti apa? Lakukan yang namanya yang tadi sudah sampaikan, bersurat lah. Ya nggak usah langsung bersengketa ke pengadilan atau ke DJKI, nggak perlu itu. Langsung dulu hubungi secara lisan ya, atau secara lisan nggak mempan, tertulis. Nah setelah tertulis juga nggak mempan, baru itu solusi terakhir, namanya sidang ke pengadilan. Oke, kalau untuk UMKM sendiri nih Pak, ada tips nggak yang baru mau mulai bisnis untuk masalah hak kekayaan intelektualnya ini sendiri? Tipsnya adalah kalau memilih merek itu pastikan juga yang komersil, yang bisa bisa mudah diingat dan gampang dibaca oleh orang. Kalau misalnya sulit dibaca, apalagi dengan budaya Indonesia yang agak sulit membaca, menghafal
kata-kata yang sulit ya jangan gitu. Jadi pastikan gampang diingat dan kemudian daftarkan sejak awal. Jangan setelah sukses, setelah membesar gitu sih. Oh, jadi jangan tunggu sukses dulu ya baru daftar HKI ya Pak Ian? Betul sekali. Lakukan sejak awal. Udahlah, beranikan diri untuk daftarkan. Apakah nanti akan besar atau enggak? Nggak perlu khawatir. Anda nggak akan rugi apa-apa kok. Anda setidaknya itu punya nama di kekayaan intelektual gitu. Seru banget, tapi nggak berasa nih kita udah sampai closingan nih Tih ya. Untuk Pak Ian sendiri ada pesan nggak untuk para pendengar podcast kita tentang HKI ini? Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk membahas secara lengkap ya, HKI ini butuh waktu berjam-jam, bisa lebih lama sebetulnya. Ini cuma pada garis besarnya saja. Dan tadi itu kita lebih banyak membahas merek sebenarnya, karena merek itu paling dasar ya. Dan pesan saya, menurut saya, jangan menunggu sukses itu tadi ya. Jangan menunggu sukses untuk melakukan langkah pertama dalam melindungi hak kekayaan intelektual Anda. Lakukan hari ini, karena apa yang lakukan hari ini itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu. Oke Pak Ian, buat yang mau konsultasi lebih lanjut nih, bisa hubungi Pak Ian di mana? Bisa banget, silakan ya. Kalau misalnya mau konsultasi atau apapun di-sharingkan tentang kekayaan intelektual, bisa ke TikTok saya di Ian_Zaluhu atau di Instagram juga bisa Ian_Zaluhu. Oke, terima kasih banyak Pak Ian udah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Semoga semua informasinya bermanfaat untuk kita juga dan teman-teman semua yang nonton podcast kita hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa follow podcast kita, share ke teman-teman kalian kalau butuh info tentang HKI ya. Jangan lupa untuk like dan komen juga nih. Dan kalau ada pertanyaan nih atau topik yang mau dibahas, jangan lupa drop di comment section ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kreatif, tetap terlindungi. Lindungi karyamu dan rayu untungmu. Bye.